Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, video yang saya upload adalah mengenai tutorial penggunaan Maple dalam pembelajaran vektor. Saya sudah membuka program Maple-nya. Ini adalah Maple kosong. Untuk membuat halaman Maple kosong ini, cukup mengklik yang atas sebelah kanan yang ini. Silahkan diklik satu kali, nanti akan muncul halaman kosong lembar kerja Maple. Di sini kita akan mulai dengan baris pertama, ketik with Linux. Ejaannya adalah seperti ini, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik 2. Kemudian di enter. Jangan sampai salah karakter. Ejaannya with Linux. Linux ini ada singkatan dari linear algebra atau aljabar linear dalam bahasa Indonesia. Oke, ini adalah hal yang wajib. Baris pertama adalah with Linux, jangan sampai tidak ditulis karena akan mempengaruhi rumus di bawah selanjutnya. Oke, dalam video ini kita akan mencoba memberikan tutorial membuat atau menuliskan vektor di Maple. Oke, seperti pertama, yaitu adalah dengan cara vektor V-nya besar menggunakan C dalam kurung 2, kemudian enter, ya, akan muncul vektor 00. A ini bisa kita ganti jadi aku, atau kalian bisa rubah lagi menjadi inisial yang lain, B misal, ya. Ya, yang tadi itu adalah suatu penamaan variabel vektor. Jadi namanya bisa diubah. Kita coba 3. Seperti itu, tinggal nambah satu baris lagi. Atau cara yang kedua, vektor 1.3,2 enter. Nah, maksudnya adalah vektor baris pertama hingga kelima diisi dengan elemen atau anggota 2. Atau contoh yang ketiga, penulisan vektor row buka kurung 1, 2, 3 diberi tanda siku, enter. Nanti akan muncul vektor secara horizontal 1, 2, 3, berbeda dengan vektor B dan C, ya. Ini namanya vektor baris. Itu 3 cara pembuatan vektor. Atau kita bisa membuat vektor secara custom, ya, atau penulisan elemennya bebas, yaitu dengan sintaks vektor buka kurung kurawal elemennya, kemudian tutup lagi, enter, seperti ini. Jadi elemen 100 nya kita bisa rubah dengan elemen yang lain, dengan anggota yang lain, ya, seperti ini. Atau kita copy lagi, bisa dengan cara yang kedua. Ya, kita sudah membuat 4 cara pembuatan cara vektor di Maple. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh. Ingat-ingat cara pembuatan vektornya. Ini nanti akan dikondisikan dengan soal nanti yang akan diberikan. Misal saya mempunyai vektor G dengan elemennya adalah negatif 1, 0, dan 1. Ya, seperti ini. Jangan lupa buka kurung biasa, kemudian kurung siku untuk elemennya.
Atau kita bisa membuat vektor yang kedua dengan nama J dengan anggotanya adalah 0, 1, 2. Oke. Kita bisa memanfaatkan tanda titik koma untuk menuliskan vektor dalam satu baris seperti ini ya. Ini kita bisa menulis vektor dalam satu baris dan seterusnya, pisahkan dengan titik koma. Selanjutnya, dari vektor G dan J kita akan mencari yang pertama, kita akan mencari yang namanya inner prod. Inner prod ini adalah hasil kali dalam vektor. Rumusnya adalah inner prod G, J. Akan kita coba balik J dan G, apakah hasilnya sama? Ya, sama ya. Kalian tinggal enter saja, hasilnya sama ya. Kemudian kita akan mencari selanjutnya, yang tadi pertama adalah inner prod, atau yang kedua misal kita akan mencari suatu hasil kali dot prod ya, hasil kali G, J, hasilnya 2. Kita balik, apakah hasilnya sama? Di enter, ya sama juga. Nah, sudah inner prod, sudah dot prod. Selanjutnya kita akan menghitung dari vektor G dan J, yaitu cross prod antara vektor G dan J. Enter. Didapatkan cross product-nya adalah negatif 1, 2, dan negatif 1. Jawab 1, jawab 2, jawab 3 itu adalah sebuah variabel. Kalian bebas menulisnya dengan inisial atau variabel apapun. Yang penting kalian ingat, paham apa itu variabel atau inisial yang mungkin dibuat agak tidak umum ya. Selanjutnya, kalau kita rubah anggota-anggotanya, kita tinggal mengenternya saja satu persatu dari atas lagi. Contoh, saya rubah elemen anggota vektor G dan J. Enter. Kemudian jawab satunya kita tinggal enter lagi, jawab 2 aja juga enter, jawab 3-nya pun enter ya. Sudah otomatis berubah jawabannya seperti itu. Jadi ketika kita merubah yang atas, yang bawah pun kita wajib mengenter-enternya lagi untuk memastikan jawabannya sudah berubah. Oke, saya ketik lagi ya. Inner prod adalah hasil kali dalam. Kemudian dot prod itu adalah hasil kali titik pada vektor ya. Sedangkan cross prod itu adalah hasil kali silang antara dua vektor. Oke, kalian silakan bisa menuliskan definisi menggunakan tanda pagar. Coba saya rubah lagi ya elemennya, enter. Kemudian ini enter lagi, jawab 2 enter, jawab 3 enter ya, otomatis berubah ya. Jadi tanda pagar kemudian kalimat setelahnya itulah tidak mempengaruhi
rumus daripada yang ada di Maple ya. Ini adalah definisi atau inisial atau catatan. Jangan lupa diawali dengan tanda pagar. Oke, dari atas ini sampai 8 baris, 8 rumus ya. Oke, kita coba jawab untuk 4, yaitu norm G,2. Kita jawab 5, kita norm lagi J,2 ya. Norm ini masing-masing dari dua vektor tadi, G dan J ya. Norm itu apa sih? Oke, norm itu adalah panjang suatu vektor. Kita bisa mengetahui panjang satu vektor menggunakan rumus norm pada Maple, dan 2 ini adalah rumus daripada Maple ya. Jadi kalian tinggal menulis nama Maple, nama vektornya di depan angka 2, misal norm G,2 atau norm J,2 seperti itu. Coba kita rubah lagi elemen J nya, enter, dan berubah juga. Oke, jadi hari ini kita belajar jawab 1, jawab 2, jawab 3, jawab 4, jawab 5, yaitu hasil kali dalam vektor, hasil kali titik vektor, hasil kali silang vektor, panjang vektor G dan panjang vektor J. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like-nya dan share jika bermanfaat di akun sosial media kalian.